wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian daripada bukti kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, rahmati kami kemudahan dalam kajian pada sore hari ini. Mudahkan kami dalam memahami setiap materi yang diberikan. Jadikan apa yang kami dapatkan menjadi bekal kami untuk terus semakin mentaati perintah-perintah-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di hari kedua ini, dengan izin Allah kita dimudahkan sampai penghujung hari kedua. Dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima Allah SWT. Dan segala amalia yang kita kerjakan diangkat dan dicatat menjadi pemberat timbangan kelak di akhirat bagi kita semua. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dirahmati Allah, dibimbing Allah untuk terus berupaya memantaskan diri sebagai pengikut setianya Rasulullah, dengan terus berupaya menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga nama-nama kita tercatat bagian daripada hamba Allah yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak siapa? Pak Riyadi. Nah, Pak Riyadi, ya, nama saya Arfiansah, panggilannya Arfi, tinggalnya di Piungan, asli Medan. Ya, saya jadi Pak Riyadi ini dan panitia manggilnya langsung dari Medan ini, Bapak. Ya, supaya nggak capek saya transit di Piungan. 11 tahun transitnya udah dari 2011. Jadi ini kajiannya ini nggak boleh disia-siakan ini, Pak. Soalnya ongkosnya mahal ini, Pak. Alhamdulillah saya menikah 2013 4 Januari dengan putri asal Pacitan. Sekarang anak kami baru 6. Alhamdulillah. Rencananya 11. Ini tadi saya mohon izin nunggu di mobil karena 2 orang ikut. Sampai dalam tengah perjalanan tidur, Pak. Sampai sekarang tidur. Nah, jadi nanti mohon maaf saya bawa anak kemari Bapak Ibu. Alhamdulillah agenda kami inti itu di sekolah SMA masa depan, namanya SMA masa depan di Kadirojo, Purwomartani, Kalasan. Kalau bapak-bapak ada waktu atau mau lihat-lihat sekolah kami, silahkan. Sekolah kami berbasis Al-Quran dan sains, mengangkat kembali semangat literasi para ilmuwan muslim di masa keemasan tahun 700 Hijriah. Dan alhamdulillah agenda keseharian saya juga
agak sering mengisi daerah sini. Dan kajian yang sering saya isi kajian tentang kajian dan pelatihan sholat sesuai dengan sunnah. Tapi hari ini pembahasan kita tentang kalimat syahadatain. Alhamdulillah saya juga ngajar di kampus Bapak Ibu, di UIN, di UPN. Dulu sempat di UMB ngajar, sekarang tidak lagi karena fokus di SMA. Dan juga mendidik anak. Alhamdulillah. Ini saya lihat kebanyakan di sini bukan anak, bapak. Bapak dan kakung. Mbah kakung. Anak-anak mudanya kemana nih, Bu? Nggak kelihatan anak mudanya. Mudah-mudahan anak-anak kita repot untuk menyiapkan kita nanti berbuka, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pembahasan kita mengenai syahadatain. Kalimat yang tidak ada kalimat paling tinggi selain kalimat syahadatain. Kalimat yang dengannya Allah utus ribuan nabi dan rasul. Kalimat yang dengannya Allah turunkan Al-Quranul Karim. Kalimat yang menyebabkan manusia ketika dia mengucapkan kalimat ini di akhir hayatnya, maka pasti masuk surga. Pasti masuk. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, masuk surga. Lalu Umar bilang, ya Rasulullah, walaupun dia tidak beramal dan tidak tidak berislam sungguh-sungguh, walaupun dia tidak beramal dan tidak berislam sungguh-sungguh, walaupun dia tidak beramal dan tidak berislam sungguh-sungguh, walaupun dia tidak beramal dan tidak berislam sungguh-sungguh. Umar ulangi 3 kali. Umar ulangi 3 kali. Lalu Rasulullah katakan yang ketiga kalinya, walaupun Umar nggak suka. Ya. Lalu ada orang bilang, masuk akal nggak orang nggak pernah beramal, nggak pernah berislam, lalu gara-gara dia ucapkan kalimat la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah masuk surga? Kan begitu? Masuk akal nggak? Ya masuk akal aja. Masuk akal aja. Karena itu janji Rasulullah. Lalu para ulama menganalogikakan hal ini. Kenapa Rasulullah kekeh mengatakan pasti masuk surga, pasti masuk surga? Lalu para ulama mengkiaskan diri manusia, hati manusia ibarat teko. Teko yang diisi air. Sudah diisi air bening, air putih yang kita minum biasa, lalu dituangkan ke gelas. Yang keluar susu atau kopi, ibu-ibu, bapak-bapak? Hah? Kopi? Susu atau kopi? Air ya? Lah kok nggak kopi? Kalau saya tuangkan teh, keluar kopi nggak? Nggak akan mungkin keluar. Mustahil itu keluar. Lalu para ulama bilang begini, apa yang diisi oleh seorang muslim dalam hatinya, apa yang diisi oleh seorang muslim dalam kehidupannya, maka hal yang sama jugalah akan keluar di akhir hayatnya. Makanya Rasulullah tekankan, walaupun dia tidak beramal, walaupun dia tidak Islamnya bagus. Kenapa? Karena tidak semudah yang kita bayangkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul di akhir hayat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Tergantung isi hati kita apa. Tahun 2003, kayaknya kalau 2003 bapak-bapak masih muda kayaknya. Waktu itu saya SMA. Lalu
ngobrol-ngobrol di masjid sama orang tua. Sini dulu kita cerita dulu katanya. Cerita apa ya? Kemarin saya sholat di masjid sana. Terjadi sesuatu yang aneh. Apa itu? Ada anak yang jualan di masjid. Qadarullah meninggal. Orang-orang bilang pas dia meninggal, yang diucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi apa? Kue harganya sekian, kue harganya sekian, kue harganya sekian. Padahal dia jualan di masjid dan tidak tinggal sholat. Lalu orang-orang heran, kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa nggak kalimat la ilaha illallah yang keluar? Ternyata pas orang-orang sholat, mulai sholat, dia masih jualan di situ, masih menjajakan jualannya. Orang udah bubar, baru dia sholat sendirian. Hanya karena itu terhalang lisannya dari kalimat la ilaha illallah. Lalu cerita lagi beliau, ada seorang tukang pos meninggal husnul khotimah. Semua orang mau meninggal seperti dia. Gara-gara apa? Pas di akhir hayatnya begitu mudah lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dia. Lalu ditanya kesehariannya, ditanya sama keluarganya, keseharian ayah seperti apa? Ayah itu tukang pos, betul. Tapi saat azan berkumandang, dia langsung membelokkan stang motornya dan sholat berjamaah di masjid. Tidak tinggal sampai dia meninggal. Mengucapkannya mudah. Bagi yang hidup, bagi yang sakaratul maut, tergambar seluruh amal yang dikerjakan selama ini. Hadirin rahimakumullah. Itulah kenapa kita mau membahas kalimat ini. Kita lihat selanjutnya. Yang ini ya. Kita akan bangun fondasi pemahaman dulu. Pertama, bahwa dua kalimat syahadat berisi ikrar diri bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, sekarang coba kita terjemahkan. Saya bersaksi. Gitu ya? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul dan utusannya. Bahasa bersaksi ini kalau kita pindahkan di sidang persaksian, Pak Riyadi dapat undangan untuk menghadiri sidang sebagai saksi. Lalu diangkat sumpah. Ayo ikutin apa yang saya ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan saya mempersaksikan bahwa apa yang saya ucapkan ini adalah benar. Di sidang persaksian. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Tahun 2007 ada kasus suami istri yang bercerai. Sampai di sidang pengadilan, pihak si laki-laki membawa saksi palsu, membantu dia agar menang dalam perceraian itu. Saksi palsu ini dia kira cuman ngomong, tidak ada ritualnya. Pakai ritual Pak di saksi itu. Ambil Al-Quran, letak di kepalanya. Ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, gemetar Pak. Apa katanya? Nggak jadi. Saya nggak mau jadi saksi. Nggak kuat dia Pak. Kenapa? Karena saksi itu, persaksian itu berat sekali. Ini yang pertama. Artinya, syahadatain ini adalah persaksian diri yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Seorang hamba dikatakan masuk ke dalam Islam dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Sesaat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia masuk ke dalam Islam.
Artinya bukan hanya masuk, tetapi haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya direnggut oleh orang lain. Yang ketiga, bahwa sebaliknya akan dinyatakan keluar dari Islam dengan menentang dua kalimat syahadat tersebut. Walaupun dia orang yang kita lihat baik keislamannya, perkataannya menentang syahadatain, nggak ada itu, nonsen, semuanya ditarik Allah Subhanahu wa taala, bahaya. Satu ayat Al-Quran saja yang kita ingkari cukup membuat kita murtad dari agama ini. Satu ayat Al-Quran saja. Untuk itu Rasulullah tidak pernah menyeru kepada sesuatu sebelum menyeru kepada kalimat ini. Kalimat syahadatain. Dan ingat Bapak Ibu, dalam surah Az-Zariyat disampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya Rasulullah SAW sebelum menyeru manusia kepada kalimat ini, Rasulullah memahamkan dulu kenapa saya menyeru Anda pada kalimat ini. Disinilah kunci dari inti dari kajian kita. Apakah kita paham terhadap esensi kalimat ini, atau kita perlu masih belajar lagi? Kalau saya di kampus Bapak Ibu, pertanyaan ringan yang saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, saya bilang begini, kalau ada temanmu datang dan mengatakan, bro, sis, kalau engkau bisa menerangkan kepadaku tentang Tuhanmu, aku masuk Islam. Ya Pak ya? Kalau kamu bisa menerangkan tentang Tuhanmu 5 menit, saya masuk Islam. Pertanyaannya, kira-kira kita mau ngomong apa Bapak Ibu? Waktunya 5 menit. Ya Pak ya? Di sini tantangan berat bagi kita orang Islam yang udah menjalankan keislaman, lalu kita tidak mampu menerangkan tentang Tuhan kita. Dan kita masih mengatakan kita cinta kepada Tuhan kita. Kalau kita disuruh menyipati ayah kita, emak kita, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa banget. Ayah saya itu kulitnya begini, tingginya sekian, sifat baiknya ini, sifat buruknya ini, yang saya senangin ini, yang tidak saya senangin seperti ini. Ayah saya keluar dari rumah ini. Kita bisa nyimpan seperti itu. Pertanyaannya, bertahun-tahun, berpuluh tahun kita sudah Islam, bisa nggak kita menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan kita? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini penting kita memahami apa saja yang kita butuhkan pada kalimat tersebut. Syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, untuk mengetahui zat yang disembah dan kewajiban kepadanya. Kewajiban kepada Allah itu bukan hanya sekedar kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, tapi termasuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Membaca tanda-tanda kebesarannya di alam semesta menjadi bagian daripada tuntutan daripada kalimat tersebut. Ya, kalau kita belajar biologi Bapak Ibu, fisika, kimia, di dalam ilmu tersebut terdapat kekuasaan Allah yang luar biasa, yang bagi kami tafsir Al-Quran itu salah satunya biologi, fisika, kimia. Bapak Ibu ada yang guru di sini? Atau mantan guru? Atau dosen? Mungkin masih ingat kalau saya tanya tentang istilah perkawinan antar bunga. Apa namanya Pak? Penyerbukan. Ya. Penyerbukan itu adalah perkawinan antar bunga.
yang terjadi karena sebab angin atau serangga atau langsung. Itu teorinya. Ternyata sudah Allah tuliskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 21. Kata Allah, wa arsalna riyaha lawaqih. Dan kami kirimkan angin untuk melakukan perkawinan. Ya Pak ya. Kebayang nggak itu Pak? Lalu kita selama ini belajar biologi Pak, menganggap wah ternyata keren ya, peneliti-peneliti keren. Allah sudah sampaikan sejak 1400 tahun yang lalu. Dan di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita kendaraan, dulu kendaraannya apa Pak? Unta, kuda, keledai, dan lain sebagainya. Sekarang kendaraan itu berupa apa? Pesawat, kereta, mobil, motor. Itu enggak ada dalam Al-Quran. Siapa yang bilang? Allah katakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun surah An-Nahl. Dan kami jadikan untuk kalian khayl, kuda, wal bighal, keledai, wal hamir, peranakannya, litarkabuha agar kalian tunggangi, wazinah dan sebagai perhiasan. Ya, orang dulu punya unta gede, wah senang banget Pak. Apalagi warnanya merah-merah, putih kemerah-merahan, namanya humrun ni'am. Sekarang kalau itu dikiaskan mobil paling mahal di dunia ini Pak. Nah, itulah humrun ni'am. Kata Allah, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Dia menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dulu, sekarang bentuknya apa? Tadi itu Pak, pesawat, mobil, kereta dan sebagainya. Selama ini kan kita mengenal kehebatan manusia, hebat ya, yang menciptakan mobil. Hebat Neil Armstrong yang sudah pernah ke bulan. Hebat apa namanya? Siapa tuh yang menciptakan lampu? Ah itu Pak ya, lupa saya namanya. Kita bilang hebat, dan kita tidak pernah mengatakan hebat yang menciptakan otaknya Pak. Komponen di otaknya yang mampu merangkai itu semua, yang membuat dia tahan lalu merangkai sabar, lalu jadi kendaraan tersebut. Kita tidak pernah bahas di situ. Bahasa yang sudah terlihat keren ya yang buat mobil itu. Maka hari ini kita bahas itu Pak. Ya, walaupun nanti waktunya mungkin tidak tidak memungkinkan, setidaknya kita ada yang kita dapat. Syahadat yang pertama tentang Allah. Syahadat yang kedua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan perintahnya diaplikasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah salat masih umum sekali Pak dalam Al-Qur'an, masih umum. Bahkan waktunya nggak spesifik. Lalu Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis. Tata caranya dalam hadis. Dan tidak mungkin sempurna syahadat kepada Allah selama seseorang tidak bersyahadat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka syahadat yang pertama bisa diterima oleh semua orang, termasuk orang musyrikin Makkah. Apa dalilnya? Wala insal tahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti mengatakan Allah yang menciptakannya. Tapi tidak dengan syahadat kepada Rasulullah. Kenapa? Kami ini kan pembesar. Kami ini orang-orang tua. Masa kami tunduk sama anak muda yang baru?
lahir pemuda ingusan, masih ingusan. Dan yang membuat mereka terhalang apa? Kesombongan diri. Maka hati-hati dengan sifat sombong. Sifat sombong ini sifat yang paling efektif menghalangi kita dari kebenaran. Membuat kita jauh dari kebaikan. Saking sombongnya sampai yang mulia bisa jadi hina. Ya. Dan itulah alasan utama kenapa setan dikeluarkan dari surga. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat keutamaan syahadatain. Selanjutnya. Kalimat syahadatain akan menyelamatkan dan menghindarkan seseorang dari azab yang pedih selama hak-haknya ditunaikan. Apa hak-haknya? Simple, menjalankan perintah Allah dengan sebaiknya dan menjauhkan larangannya dengan sekuat-kuatnya. Kalau perintah dilaksanakan sesuai kemampuan. Tapi masalahnya orang Indonesia ini, Bapak Ibu, tahu masalahnya apa? Kalau dibilang semampunya, kira-kira indikasinya apa, Pak? Paling maksimal atau paling minimal, Pak? Masalah kita di situ, Pak. Kan semampunya kan? Iya, so. Ya udah, saya sedekah mampunya yang orange. Kan semampunya. Padahal di kalangan sahabat semampunya itu sampai mereka betul-betul berjuang untuk mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi hal-hal yang dulu mereka kerjakan selama jahiliyah, mereka tinggalkan, tidak mereka lakukan walaupun mereka sangat cinta pada hal tersebut. Contohnya. Ayat tentang khamr pertama kali, pertanyaan. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Apa kata Allah? Qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka bahwa dalam khamar dan judi itu ada manfaat dan ada mudaratnya. Tetapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ini ayat pertama turun. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat yang besar-besar masih minum, Pak. Di antaranya Umar, Pak. Masih minum dia. Pas minum, tiba azan subuh, sholat, Pak. Allahu Allah. Sholat orang mabok. Lalu turun ayat kedua. Ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang beriman. Pak ya? Yang tadi beriman, sadar atau mabok? Sadar atau mabok, Bapak Ibu? Mabok. Mabuk, Pak. Wahai orang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan kalian mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian memahami apa yang kalian ucapkan. Dan ingat, waktu itu sudah turun perintah sholat. Dan para sahabat sangat memahami bahwa sholat adalah hubungan mesra antara seorang hamba dengan Allah. Artinya kalau saya sholat dalam keadaan mabuk dan tidak boleh sholat, berarti saya terhalang dalam berhubungan pada Allah. Dan ini kerugian besar. Sahabat merenung, gimana caranya supaya saya bisa minum dan bisa menghadap Allah dengan sadar. Lalu mereka buat tenggang waktu, Pak.
Ini kalau mabok itu bisa 5 jam, bisa 6 jam. Berarti kalau mau minum harus cepat-cepat. Supaya apa? Supaya ketidur bangun bisa sadar. Ternyata masih menyisahkan mabok. Akhirnya apa Bapak Ibu terjadi? Mereka mulai mengurangi khamar dengan waktu seperti itu. Kenapa? Karena target supaya ketemu Allah SWT dalam sholat. Kalau tidak, nggak boleh sholat. Kalau orang sekarang beda, Pak. Ya, pilih ketemu Allah atau pilih khamar, beda jawabannya. Kenapa? Karena ketemu Allah bukan lagi hal yang prioritas dalam tubuh anak-anak muda kita sekarang. Sedih kita, Pak. Sedih kita. Apalagi kalau sholat subuh itu, Pak. Kalau saya ngisi kajian subuh, lewat dari seturan itu, Pak. Ya. Nggak jarang anak-anak muda kita, Pak. Boncengan laki-laki perempuan. Perempuannya, Pak, hampir nggak pakai celana, Pak. Serius saya. Ya. Kira-kira kita mau khususan nggak? Oh, mungkin baru tahajud gitu, Pak. Iya, Pak. Mungkin baru tahajud, mungkin baru zikir berjamaah gitu. Perempuannya hampir nggak pakai celana, Pak. Udah bukan hal sesuatu yang jarang di situ, Pak, kejadian. Dan itu kondisi kita hari ini. Nah, sahabat tidak, mereka orang-orang beriman. Mereka lebih memilih tidak minum daripada tidak ketemu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mulai berkurang, Pak. Kecintaannya kepada Allah mulai makin kuat. Lalu kecintaannya pada khamar mulai terkikis. Kenapa? Menghalangi ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah kenapa salat menjadi simbol kebaikan hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jugalah alasan kenapa setelah kata syahadatain dalam rukun Islam, yang kedua rukunnya salat. Syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Kenapa? Karena salat ini menjadi simbol hubungan baik seorang hamba kepada Allah. Ketika salat disia-siakan, maka simbol hubungan dia sedang tidak baik-baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita. Hadirin rahimakumullah. Hingga turun ayat yang ketiga. Dalam surah Al-Maidah, Allah haramkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Sungguhnya khamar, judi, patung, dan berhala adalah bagian daripada kotoran dan perbuatan setan, maka jauhilah olehmu. Sahabat yang sudah terbangun hubungan cintanya kepada Allah begitu kuat, maka bagi mereka khamar ini tidak lagi sebagai sesuatu yang dicintai. Mereka menghancurkan khamar rame-rame sampai terjadi sungai khamar di kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, efek daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika haknya ditunaikan, maka menjadi penyelamat. Tetapi ketika haknya tidak ditunaikan, Bapak Ibu, haknya tidak ditunaikan, larangannya perintahnya masa bodoh, larangannya malah dilaksanakan, Bapak Ibu. Takutlah kita kepada Allah. Karena dalam setiap larangan, kalau ditinggalkan ada maslahat. Dilaksanakan, dilanggar, akan ada mudaratnya. Mudaratnya nggak main-main. Bisa berefek pada masyarakat luas, Bapak Ibu. Perbuatan kita hari ini yang tidak membatasi pergaulan anak-anak kita menjadi tren bahwa perempuan laki-laki kalau nggak punya pacar itu memalukan. Serius saya, Bapak Ibu. Menjadi tren.
Kalau laki-laki perempuan nggak punya pacar, memalukan Bapak. Lalu kita rame-rame mengizinkan anak-anak perempuan kita jalan sama laki-laki. Laki-laki kita, anak laki-laki kita tanyakan, kamu nggak punya pacar? Memalukan Bapak Ibu. Hingga akhirnya nggak jarang ternyata yang pacaran itu sukanya asik-asikan, Pak. Kenapa pacarnya? Supaya asik-asik aja. Ada laki-laki punya pacar perempuan 10. Perempuan punya pacar laki-laki 10, Pak. Alhamdulillah, bapak-bapak nggak berani yang seperti itu. Ya, nggak berani. Depan kita, belakang kita nggak tahu. Nah, kalau ada bapak-bapak Bu, yang HP-nya nggak boleh dilihat Bu, nah itu perlu disidak. Sama juga kalau ada ibu-ibu yang HP-nya takut dilihat suaminya, itu berbahaya. Ada cerita ini Bapak Ibu, dari tetangga kami seorang dokter. Beliau dokter anestesi yang suka nyuntik, ya Pak ya. Jadi kalau ada orang mau operasi, dia pokoknya tukang suntik, spesialisnya di situ. Satu ketika ngantar wakaf ke rumah kami, Ustadz ini wakaf untuk pembebasan tanah, siap. Ustadz, ada waktu nggak? Ada sih, ada. Mau ngobrol? Oh siap. Ini saya mau cerita pengalaman aja Ustadz, supaya kita berbagi-bagi ilmu. Apa itu Pak? Jadi ini rakyat kita itu udah sangat problem. Problemnya kami di rumah sakit hampir hitungan 20, 30, 40, 50 per hari datang periksa dan positif HIV/AIDS. Itu beliau cerita Pak pada saya 2022. Dan beliau sudah jadi dokter sejak tahun 2000-an di bawah 2010. Kebayang kita setiap hari datang antara 20, 30, 40 orang yang mengidap penyakit AIDS. Lalu di antara yang beliau sampaikan, terjadi HIV/AIDS itu dominan bukan karena nyemplung sana nyemplung sini, tapi karena terjadi sesama jenis. Pak. Terjadi sama jenis. Ada suami istri datang periksakan suaminya sakit. Pas diperiksa, ambil sampel darah, cek positif. Ini mereka nggak tahu ini, kelihatannya juga nggak tahu. Lalu salah seorang dokter datang ke ibunya, nanya, ibu, udah lama menikah sama bapak? Sudah lama, berpuluhan tahun. Oh begitu. Ketemu Pak di mana? Ketemu di dikenalkan sama orang. Oh begitu. Bapak kerja apa? Tanya, betul katanya. Ibu nggak ada merasa meriang atau nggak ada saya. Baru tanya, kenapa kok nanya begitu? Baru beliau sampaikan hasilnya. Ini loh Bu. Jadi kalau dari hasil ini, Bapak positif HIV/AIDS. Dan ibu harus periksa. Beliau diambil sampel darahnya, diperiksa, alhamdulillah tidak kena penyakit HIV/AIDS. Lalu coba ditelusuri, pernah kerja di mana nih beliau ini? Pernah kerja di proyek ini, kenanya di proyek Bapak Ibu sama jenis. Ngeri Pak. Banyak hitungannya, udah puluhan ribu, ratusan ribu Bapak Ibu. Saya kembalikan, ketika hak-hak Allah ditunaikan, maka yang ada maslahat. Tetapi ketika haknya dilanggar, maka yang ada adalah mudarat. Na'udzubillah. Kalau seandainya itu jatuh ke keturunan-keturunan kita. Yang kedua, bahwa syahadat adalah nikmat yang agung yang Allah karuniakan dan tujuan kepada seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara pilihan-pilihan Allah yang banyak ini, Allah pilih lagi kita. Di antara orang yang banyak lagi, Allah pilih hamba-hamba Allah yang ke masjid ini, Bapak Ibu. Nggak banyak orangnya. Nggak banyak. Mungkin kalau kita buka data, sekitaran kita ini berapa kakak, dan yang hadir di sini berapa kakak, mungkin yang lebih banyak, dominan, tidak hadir di sini. Atau karena pergi ke masjid sebelah, insya Allah. Atau buka bersama keluarganya tempat lain. Pertanyaannya, kalau kita ambil yang sampel, harusnya yang sholat ke masjid ini, masjidnya membludak atau setengah masjid, Bapak Ibu. Mungkin masjidnya kurang kapasitasnya. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah pemilik kita. Dan syahadat adalah pokok agama, fondasinya, inti segala perkaranya, tonggaknya dan pilar bangunannya. Artinya semua yang kita lakukan dalam agama ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, infak sedekah yang kita berikan, wakaf yang kita hibahkan, kita hadiahkan, kita berikan, semuanya tertuju untuk apa? Untuk mengambil, meminta perhatian Allah, ridhonya Allah kepada kita, tidak yang lain. Kalau ini tercapai, maka itulah sebenarnya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan syahadat yang sebenarnya. Kita lihat makna syahadatnya. Lanjutnya. Syahadatain disebut dengan juga al-urwah al-wuthqa, ikatan yang kokoh. Saking kokohnya nggak bisa dilepas. Hanya dilepas atau pecah kalau yang bersangkutan melanggar atau benar-benar menyatakan kemurtadannya. Ada hamba Allah yang tidak sholat, jangan pernah mengatakan ente sudah kafir, ente murtad. Jangan coba-coba. Karena ada hukum tersendiri di sana. Ada orang yang nggak puasa, jangan pernah katakan ente sudah murtad, jangan. Bahaya kalimat tersebut. Kenapa? Karena dia terikat dengan tali yang kokoh, yaitu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun dia tidak melaksanakan sholat. Ada terjadi di masyarakat kita, Bapak Ibu. Ini perlu kita perbaiki. Jadi jemaah yayasan kami di Sambisari cerita bahwa ada sahabat karib beliau meninggal. Sahabat karibnya ini Islam, tapi nggak pernah sholat, gitu ya. Kalau bahasanya sekarang itu kejawen ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak ada masyarakat yang mau menyolatkan dia kecuali 3 orang. Baru Bapak ini nanya sama saya, hukumnya apa Ustadz? Hukumnya sah Pak. Sah, hukumnya sah. Kenapa? Karena fardu kifayah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Tapi saya sangat sedih dengan keadaan masyarakat seperti itu. Gara-gara sesuatu yang belum mereka pastikan, lalu mengklaim kami nggak mau menyolatkan orang itu gara-gara mereka meragukan keislamannya. Apa urusan kita dengan itu? Apa urusan kita dengan itu? Ada orang di zaman Rasulullah tidak mau menyolatkan dia. Ada yang punya utang. Kata Rasul, solatkanlah dia, saya tidak menyolatkan dia. Tapi sahabat disuruh menyolatkan. Lah kita Rasul atau sahabat? Kan begitu, bahaya. Dan ingat, terlepas bahasa Islam KTP, selama kita belum memastikan dia murtad, maka kita harus menyolatkan orang tersebut. Al-urwah al-wuthqa, ikatan yang kuat. Yang kedua, bahwa syahadat itu adalah perjanjian antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji bahwa akan menyembah Allah Subhanahu wa taala
dan menjadikan Rasulullah sebagai tuntunan kehidupannya. Di sana ada al-ahdu, perjanjian. Maka janji ini jangan diingkari. Al-mu'minu ala syurutihi. Orang mukmin itu harus menepati janjinya. Yang ketiga disebut al-husna, sesuatu yang terbaik. Ya. Kalimat al-husna yang terbaik, yang kalau kalimat itu selalu kita usung, selalu kita pikul, maka sama dengan kita memikul kebaikan kemanapun kita berada. Di kantor, di perdagangan, di bisnis kita, di akad-akad kita, di perjanjian kita, di sekolah kita, di kampus, dimanapun. Yang keempat disebut dengan kalimatul haq, kalimat yang benar, yang tidak ada kalimat terbaik selainnya. Yang keempat, yang kelima, kalimatul taqwa, kalimat orang yang bertakwa atau tanda orang yang bertakwa dengan kalimat tersebut. Yang keenam, al-qaulus sabit, ucapan yang teguh, yang jika seorang mukmin betul-betul berpegang dengannya, maka dia akan istiqomah dengan kalimat tersebut. Apapun kesusahannya, dia tetap bersama Allah dan Rasulnya. Dan yang ketujuh adalah al-kalimah at-thayyibah, al-madrubah masalan, kalimat yang baik yang dibuat sebagai perumpamaan. Perumpamannya apa? Pohon, ibu-ibu. Pohon semakin dalam dia, semakin banyak akarnya, semakin kokoh. Ya, sampai-sampai kalau ditabrak sama truk, Pak, truknya yang hancur, bukan pohonnya yang rusak. Ini kalimat Bapak Ibu begitu luar biasa berharga dalam kehidupan kita. Kita senang berapa? Hah? Oh ya, baik. Ada saya senang jawab. Kalau begitu saya sudahi dulu di sini Bapak Ibu. Nanti ada bisa dibaca, bisa nanti di-share materinya, bisa kita baca dan bisa kita dalami masing-masing atau nanti bertanya kepada saya via HP. Baik, sebelum kita akhiri karena waktunya sedikit lagi, jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya di persilakan. Satu pertanyaan karena sudah menjadi waktu. Oh ya. Waalaikumsalam. Mas, Pak. Baik. Kalau terjadi sesuatu yang dari perbuatan kita lalu membuat curiga orang lain, maka yang pertama saya Pak ya. Maka saya akan masa bodoh dengan mereka. Selama mereka ngomong di belakang, saya akan masa bodoh. Selama hal ini tidak berefek buruk pada saya akan masa bodoh. Kenapa? Karena mereka tidak bertanya. Tetapi kalau saya pengen apa yang saya buat ini berbuah kebaikan, maka saya akan jelaskan kepada orang-orang. Kenapa saya berbuat begini? Apa tujuannya, apa maksudnya, dan apa maslahatnya. Karena begini, bagi kita yang memiliki pandangan amal jariyah, saya mau hidup 1000 tahun. Dengan apa? Umur saya nggak panjang, tapi amal saya makin terus mengalir.
maka saya akan mengatakan, saya akan berupaya mencari kader, mencari orang yang akan meneruskan estafet tersebut. Dan kalau saya diam-diam saja, nggak akan mungkin ada orangnya. Maka saya akan menerangkan kepada orang tersebut, ini saya punya program begini, seperti ini kegiatannya, kebaikannya seperti ini, efeknya begini. Saya akan ceritakan kepada orang lain. Ketika saya cerita, lalu orang menanggapinya berbeda-beda, itu kembali pada mereka. Tetapi ketika pandangan mereka buruk, tidak sesuai dengan yang kita visikan, saya akan datangin mereka dan menyampaikan bahwa yang Anda pikirkan tidak seperti yang kami amalkan. Ayo kita duduk, lihat dulu, pahami dulu, baru silahkan mengambil penilaian. Karena biasanya orang menilai itu, ya menilai sesuka hatinya, walaupun tanpa data apapun. Dan ini perlu kita antisipasi Bapak Ibu. Jangan sampai ada orang menilai tanpa data sehingga menimbulkan efek buruk ke masyarakat. Begitu ya Pak. Baik. Ya. Baik, Masya Allah. Iya, satu pertanyaan. Baik. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa amalan yang paling utama, yang paling besar, yang menunjukkan itu menunjukkan bahwa hubungannya dia baik kepada Allah setelah dia bersyahadat? Angkat tangannya. Silakan. Salat pada waktunya. Ya, betul. Salat pada waktunya. Iya, hasilnya diambil sendiri ya dia. Oh, satu lagi. Baik, baik. Iya. Iya. Pertanyaannya boleh dipindah slide-nya sebelum? Oke. Sebutkan satu, Ibu-ibu, satu makna dari kalimah thayyibah yang tadi ada di slide. Satu aja. Tadi ada 7 ya, kita ada 7, satu aja. Nah, ini ibu-ibu ini, ibu-ibu. Ibu silakan Bunda. Iya, maknanya. Artinya. Bukan. Tadi yang kita bilang ada makna itu ada 7 makna. Satunya apa? Tadi ada 7 makna dari kalimat la ilaha illallah syahadat. Ada 7. Satunya apa? Angkat tangannya. Tadi saya dengar ada yang bilang 1. Iya, tadi makna syahadatnya apa? Makna syahadat. Ada 7 tadi makna syahadat. Satunya satu aja. Bapak. Ayo silakan Pak. Ikatan yang kokoh. Ulratul wusqa. Ya, betul. Alhamdulillah. Barakallah. Insyaallah. Baik Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah untuk materi kajian hari kedua ini tentang syahadat sampaikan kemudian ada yang bisa kita dapatkan. Berikutnya besok kita temanya adalah maghfirah. Jadi terus bersambung. Jadi harapannya 10 hari pertama ini agenda buka puasa di luar jangan ikuti di sini karena itu materinya khusus. Insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Allahumma. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillah alamin. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian diserahkan ke bapak untuk terapi untuk bersiap bersuka puasa. Iya, Pak. Ayo, Pak. Masya Allah. Oh iya, lupa. Bisa ambil sekarang. Terima kasih. Iya, mari Pak. Ada yang besar, ada yang kecil.